Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran manajemen pendidikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Hasanuddin Al-Masuri, NIM saya 22210100177. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu materi supervisi pendidikan di sekolah. Materi pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Secara bahasa, kata supervisi berasal dari dua kata, yaitu super yang berarti di atas dan vision yang berarti melihat. Jadi secara sederhana bisa diartikan sebagai melihat dari atas. Nah, makna ini memberikan gambaran bahwa supervisi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan dari sudut pandang yang lebih luas atau lebih tinggi. Kimball Wise menyatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan untuk menciptakan dan mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Supervision is assistance in the development of a better teaching, learning situation. Dalam konteks pendidikan, supervisi adalah proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas terhadap guru dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Menurut Sulhan, istilah supervisi sejatinya memiliki makna yang lebih luas dan positif daripada hanya sekedar pengawasan dalam arti sempit. Supervisi mengandung berbagai aspek penting, antara lain memberikan pertolongan, pelayanan, pengarahan, evaluasi, dan juga pembinaan, hingga dorongan untuk perbaikan diri atau self-improvement. Sulhan sendiri juga menekankan bahwa makna supervisi seharusnya tidak disamakan dengan aktivitas seperti mengawasi dalam arti represif, memberikan tindakan disipliner, melakukan pemeriksaan untuk mencari kesalahan, atau dengan malah menjatuhkan vonis atau kekeliruan. Artinya, kata supervise sama dengan controlling atau pengendalian, inspection atau pemeriksaan, dan directing atau pengarahan. Namun sayangnya memang masih ada yang menganggap supervisi itu menegangkan seperti inspeksi dadakan. Padahal supervisi ini justru bisa membantu guru untuk tumbuh dan berkembang dengan memberikan arahan, motivasi, serta dampingan dalam menghadapi tantangan di kelas. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan supervisi. Fungsi utama dari supervisi pendidikan secara mendasar diarahkan untuk mendorong perbaikan dan meningkatkan kualitas dalam proses pengajaran. Fungsi supervisi dalam dunia pendidikan memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas hanya pada aspek pengawasan semata. Pelaksanaannya, supervisi memiliki setidaknya 3 fungsi utama yang saling berkaitan dan saling mendukung. Yang pertama adalah supervisi berperan sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, supervisi berperan sebagai pemicu terjadinya transformasi dan perubahan pada berbagai komponen dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, supervisi berfungsi sebagai aktivitas kepemimpinan yang disertai dengan pemberian arahan dan bimbingan. Selanjutnya adalah tujuan supervisi pendidikan.
Ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu memberikan bantuan teknis kepada pendidik untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Yang kedua, tujuan khususnya adalah seperti mendorong siswa agar lebih semangat belajar, meningkatkan penggunaan kurikulum yang relevan, dan juga memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana serta menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan dan bimbingan kepada guru. Di antaranya, yang pertama dengan memberikan dukungan agar guru mampu membimbing siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu guru untuk memahami dan merumuskan tujuan pendidikan dengan lebih jelas dan terarah. Yang ketiga, membina guru dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif demi meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, membantu guru dalam melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa secara objektif dan berkelanjutan. Yang kelima, mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Yang keenam, memberikan arahan dalam penggunaan media, metode, dan agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nomor 7, menyokong guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik dari secara akademis maupun emosional. Kedelapan, membina guru dalam membentuk sikap kerja yang positif, termasuk sikap mental dan moral yang mendukung pertumbuhan pribadi serta perkembangan karir profesionalnya. Yang kesembilan, mendampingi guru-guru baru agar mereka merasa nyaman, percaya diri, dan bersemangat dalam menjalankan tugas di lingkungan sekolah. Yang ke-10 dan terakhir adalah mengarahkan guru untuk mencurahkan waktu, energi, dan perhatian sepenuhnya dalam pengembangan dan kemajuan lembaga pendidikan tempat mereka mengabdi. Selanjutnya adalah prinsip dan tipe supervisi. Agar pelaksanaannya berhasil, supervisi sendiri harus berlandaskan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah ilmiah. Supervisi harus disusun secara sistematis dan berdasarkan data yang objektif. Kemudian demokratis, yaitu melibatkan guru dalam musyawarah dan terbuka terhadap pendapat. Kemudian yang ketiga adalah kooperatif, yaitu menekankan kerjasama antara semua pihak yang terlibat. Dan terakhir adalah konstruktif dan kreatif, yaitu membantu guru menemukan solusi dan juga mengembangkan inovasi. Selanjutnya adalah tipe supervisi. Di sini dibagi menjadi 5 tipe supervisi, yaitu infeksi, laissez-faire, coercive, training and guidance, democratic leadership. Inspeksi sendiri adalah merupakan salah satu gaya lama yang bersifat otoriter. Jadi fokusnya adalah untuk mencari kesalahan guru atau tenaga kependidikan. Yang kedua adalah laissez-faire, yaitu guru dibiarkan bekerja sendiri tanpa bimbingan yang jelas. Jadi di sini gurunya dibiarkan mau ngapain terserah, gitu, nggak diawasin. Kemudian yang ketiga coercive, yaitu pengawasan ketat dan memaksa tanpa dialog atau masukan dari guru. Kemudian yang keempat adalah training and guidance,
Di sini guru dibimbing secara aktif dan diberikan pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah democratic leadership. Ini juga termasuk tipe modern, sama dengan training and guidance tadi. Kemudian yang 3 di atasnya merupakan tipe tradisional. Dan democratic leadership sendiri adalah kolaborasi penuh dengan dialog dan juga saling menghargai antara peran guru sebagai mitra pelajar dan juga pengawas. Kemudian yang materi keempat adalah model dari supervisi pendidikan. Model dari supervisi pendidikan sendiri secara umum bisa dibagi menjadi 2, yaitu modern dan juga tradisional. Modern sendiri ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Lalu model modern adalah dimana tidak hanya fokus pada apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi juga pada proses berpikir guru sendiri. Kemudian perencanaan pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, dan evaluasi yang dilakukan. Jadi dengan pendekatan ini guru diberi ruang lebih untuk menyampaikan pandangannya serta dilibatkan dalam perumusan solusi dan tantangan dalam pembelajaran yang dihadapinya. Namun ada juga pendapat dari Piet A. Sahartin. Dia membagi model supervisi pendidikan menjadi 4, yaitu model supervisi konvensional, model supervisi ilmiah, model supervisi klinis, yang terakhir model supervisi artistik. Kemudian ada juga Nur Aidi. Dia sendiri membagi model supervisi menjadi 8, yaitu model supervisi konvensional, model pendekatan sains, model supervisi klinis, model supervisi artistik, model gabungan, ketiga itu model supervisi pengembangan, model supervisi terdiferensiasi, dan terakhir model supervisi kolaboratif. Sekian materi dari supervisi pendidikan. Terima kasih yang sudah menonton. Kesimpulannya, supervisi pendidikan ini bukanlah pengawasan yang menakutkan, tapi justru pembinaan yang dilakukan untuk mendukung guru lebih berkembang. Jadi dengan supervisi yang tepat, suasana belajar juga akan lebih kondusif. Guru akan menjadi lebih profesional dan pendidikan pun akan lebih bermutu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.